Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat adil makmur. Saudara-saudariku, peradaban terus berkembang, revolusi demi revolusi terjadi. Setelah ilmu pengetahuan menjadi panglima, zaman kemajuan dimulai. Meletus revolusi industri, revolusi politik, revolusi pemikiran, sampai revolusi digital sekarang ini. Dunia terus bergerak, wajah dunia berubah. Namun, harapan umat manusia untuk hidup tentram dan damai masih belum terwujud. Kehidupan umat manusia masih dipenuhi oleh ketidakpastian, ketidakadilan, kebencian, polarisasi, permusuhan, pertikaian, dan kekerasan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Negara kepulauan, kesatuan tanah air bersama seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Luas secara geografis dan besar secara demografis. Kaya akan sumber daya alam maupun sumber-sumber hayati. Di tengah bangsa-bangsa di dunia, kita hidup sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita disatukan bukan hanya secara teritorial, tetapi lebih dalam dan kuat karena persamaan nasib dan tujuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan filosofi, dasar negara, serta bintang arah Pancasila adalah bangsa yang berdikari, bersatu, adil, dan makmur. Bangsa yang anti terhadap segala bentuk penindasan, baik penindasan bangsa atas bangsa maupun penindasan manusia atas manusia. Indonesia dengan semua yang terkandung di dalamnya, semua untuk semua, bukan untuk satu golongan, bukan untuk 1% warga negara Indonesia. Untuk itu, tidak boleh ada satu kelompok atau golongan pun yang menampakkan dirinya paling superior, merasa paling memiliki hak, yang kemudian merusak serta sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Dengan menyelewengkan tujuan berbangsa dan bernegara, menyelewengkan cita-cita proklamasi yang termaktub dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudariku, atas kehendak luhur, bertepatan dengan hari lahir Pancasila, kami Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, berdiri di sini untuk maksud dan tujuan partai kami kepada seluruh rakyat Indonesia. Prima, Partai Rakyat Adil Makmur adalah partainya rakyat biasa. Lahir di tengah pusaran arus kehidupan bangsa yang sangat keras, baik karena pandemi, masalah ekonomi yang semakin jauh dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan, polarisasi kehidupan berbangsa, dan hilangnya gagasan besar untuk membangun kehidupan yang adil, aman, dan damai. Prima
sebagai partainya rakyat biasa, bersama pemuda-pemudi Indonesia dengan segala impian, cita-cita dan semangat muda sebagai tulang punggung utama penggerak roda partai, akan menjadikan pikiran para pendiri bangsa seperti Hos Cokroaminoto, Soekarno, Hatta, dan para perintis kemerdekaan lainnya sebagai spirit perjuangan partai. Saudara-saudariku, Prima bersama seluruh komponen bangsa, bersama seluruh rakyat Indonesia meraih untuk membangun Indonesia, menata Indonesia dengan cita-cita proklamasi dan Pancasila melalui program perjuangan yang sudah kami rumuskan, yaitu pertama, Prima akan memperjuangkan masih perpajakan di Indonesia agar lebih berkeadilan. Kedua, memanfaatkan sumber daya yang kita miliki dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan industri nasional yang mandiri, membangun pertanian modern, memajukan UMKM dan koperasi sebagai sokong guru ekonomi dengan menjadikan seluruh bangsa Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, hidup dalam keadilan, kemakmuran, bersatu, tentram, lahir maupun batin. Ketiga, menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang kuat dan berdikari, baik ekonomi, politik maupun sosial budaya, dengan sistem demokrasi yang partisipatif, pemerintahan bersih, dengan sumber daya manusia yang unggul, setara, dan tidak lagi menjadi follower bagi negara lain. Keempat, dengan kemakmuran dan berdikari, Indonesia akan menjadi negara yang terlibat aktif dalam perdamaian dunia. Dengan bersandar kekuatan sendiri, dengan semangat, kita pasti bisa. Kita tidaklah seperti pungguk yang merindukan bulan, tetapi kita percaya yang berjuang pasti menang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa kekuatan dan jalan bagi para pejuang menuju kemenangan. Indonesia mercusuar dunia. Indonesia mercusuar dunia. Indonesia mercusuar dunia. Salam rakyat adil makmur, menangkan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat catatan jurnalis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Nah, pada video kali ini saya akan ngobrol dan berdiskusi dengan salah seorang pengurus partai politik. Wah, ini masih tahun 2021, tapi gema politik di tanah air sudah mulai bergejolak. Jadi di tanggal 1 Juni kemarin, ya, tepat 1 Juni kemarin di tempat pada hari kelahiran Pancasila, ya. Nah, di situ ada deklarasi sebuah partai politik, partai baru. Nah, untuk lebih jelas dan tahu partai apakah itu, di sini sudah bersama saya dengan salah seorang pengurus partai politik tersebut. Di sini sudah bersama saya Bung Jai Marta. Selamat sore Bung Reja. Ya, selamat sore Bung Jai. Apa kabar? Baik. Bung Jai Marta, jadi sudah ada deklarasi ya pada 1 Juni ya? Iya. Keinginan kita sih sebenarnya deklarasi 1 Juni sesuai dengan hari lahirnya Pancasila. Jadi momen politik hari lahirnya Pancasila kan lahir sebuah partai baru, sebuah partai Prima, partai makmur yang sebenarnya ini sudah lama sih, sebenarnya sudah 8 bulan yang lalu, tapi memang kita untuk deklarasi ini
memang menunggu momen-momen tertentu. Betul, menunggu momen politik di hari lahir Pancasila. Karena sesuai dengan tagline kita loh, menangkan Pancasila. Itu Oh, jadi hashtagnya menangkan Pancasila. Di hari lahir Pancasila lahirlah Partai Prima ini tadi. Betul sekali. Oke, Bung Jaya Marta, kemarin waktu deklarasi 1 Juni kemarin kan sempat dienduskan bahwa partai ini partai alternatif anak muda. Loh, emangnya kenapa harus Partai Prima sebagai partai alternatif dari anak muda ini? Emang apa yang menjadi suatu pilihan ketika anak muda harus menjajal atau mencoba masuk ke Partai Prima ini? Ya, terima kasih. 1 Juni dengan deklarasinya Partai Prima, memang kita mengambil segmentasi politik di kelompok-kelompok kaum muda. Karena sesuai dengan bonus demografi bahwa ada 80% itu di tahun 2024 itu adalah segmentasinya kaum muda. Nah, artinya di sini kami melihat bahwa kelompok pemuda inilah yang akan menentukan kemenangan dari suatu partai politik. Nah, kenapa pilihannya adalah kaum muda? Karena Partai Prima juga lahir dari kelompok-kelompok aktivis 98 dan yang melahirkan reformasi segala macam. Nah, kami melihat bahwa saat ini tahun 2024 itu adalah kelompok kaum muda yang tidak ada sangkut paut sejarah dengan kisah masa lalu. Aslinya ini benar-benar lahir dari kelompok-kelompok yang ada. Ya. Begitu Bung Reja. Oke. Ya itu salah satu pertimbangan ya. Sambil ngopi dulu. Sambil ngopi dulu Bung Jai biar tidak terlalu tegang. betul. Oke Bung Jai, sedikit bercerita lagi nih. Kenapa sih Partai Prima ini lahir pada segmentasi ini kan pandemi Covid di 2021 ini ya kan. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri dong ya. Khususnya nih bagi ini Bung Jai salah satu pengurus di Sumatera Selatan ya kan. Nah, Partai Prima ini sebenarnya memiliki sebuah visi misi seperti apa? Ketika kita harus bercerita kepada masyarakat, wah ini adalah sebuah partai baru yang memang sebagai alternatif pilihan anak muda dan juga memang sebagai arah baru Indonesia ke depannya. Mungkin seperti itu. Betul. Iya. Ya begini. Soal Partai Prima ini memang kita punya visi misi yang sebenarnya memang sudah lama kita perjuangkan dari sebelum dari reformasi kemarin, bahwa ada satu kegagalan menurut kami sih, kegagalan reformasi saat ini. Harusnya ada satu perbaikan kesejahteraan, sampai hari ini ternyata kita malahan setelah reformasi masuk ke dalam politik borjuasi yang dikuasai oleh kelompok 1%. Yeah. Kita bilang itu adalah kelompok oligarki. Nah, dari hasil perdiskusian dan perdebatan di kawan-kawan Partai Prima di kita melihat bahwa ini harus terjadi perubahan secara politik maupun ekonomi yang terjadi di Indonesia hari ini. Nah, visi kita adalah satu membawa sesuai dengan yang nama partai adalah Partai Adil Makmur. Itu salah satunya adalah visinya ke arah situ. Program-program perjuangan yang akan kita lakukan salah satunya adalah soal pertanian modern, terus ada pajak berkeadilan, terus ada soal pemerintahan bersih, ada industrialisasi nasional. Nah, itu program-program perjuangan yang menurut kami penting hari ini harus dijadikan perjuangan politik ke depan, dan juga harus ada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan politik maupun ekonomi yang terjadi terhadap mereka sendiri. Itu loh menurut kami yang paling penting, adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan arah kebijakan politik dan ekonomi. Itu menurut kami yang paling penting. Yang penting ya. Paling penting itu loh. Tadi sejak awal sudah disinggung ini partai alternatif anak muda. Dengan visi misi kita tersebut, dengan masih tulusnya atau masih polosnya anak muda untuk terjun ke kompetisi politik. Nah, ini tentu kan menjadi sebuah tantangan bagi partai baru seperti ini.
Iya kan? Ya, betul. Ini kan jadi sebuah tantangan baru bagaimana memusnahkan sebuah partai dengan misi yang sangat energik bisa membangun negeri ini lebih maju ke depannya. Tapi dengan apa namanya kualitas sumber daya manusianya yang masih boleh kita kategorikan masih belum mumpuni karena masih baru, karena anak-anak muda ini kan perlu pendidikan politik yang memang tidak instan, sehingga membentuk dia agar dapat bersama-sama membangun negeri yang kita cintai ini. Wah, ini akan lebih tinggi lagi nih. Ini dari Sumatera Selatan yang ngobrolin ini kayaknya ini. Coba bercerita sedikit nih, Bung Jai. Gimana? Ini kan salah satu tantangan nih bagi kita sebagai partai baru yang alternatifnya anak muda, gitu kan? Ya, betul sekali Bung Reja. Kita melihat bahwa posisi hari ini khususnya kaum muda ya, memang apolitis terhadap situasi politik yang terjadi di Indonesia. Soal mereka harusnya paham tentang apa yang terjadi secara internasional maupun nasional dalam posisi revolusi industri keempat. Harusnya mereka juga memahami seperti apa perubahan yang terjadi di dunia hari ini dan maupun di Indonesia. Nah, revolusi industri keempat ini kan sebenarnya kalau kita pahami secara ekonomi dengan dampak yang terjadi hari ini dengan COVID itu sebenarnya menghancurkan, bukan menghancurkan, maksud saya menghantam ekonomi yang terjadi di Indonesia hari ini. Nah, seharusnya kaum muda harus melihat itu, harus sadar dan melek bahwa terjadi juga deindustrialisasi, terjadi juga pengangguran, terjadi juga PHK yang begitu besar akibat dampak ekonomi yang terjadi hari ini, ditambah lagi dampak pandemi yang terjadi. Itu harusnya mereka sadar. Artinya butuh keterlibatan anak muda, harus terjun ke politik agar bisa membenahi masalah ekonomi ini. Iya, harusnya pemuda memang harus terlibat karena Indonesia ini dibangun oleh para pendiri bangsa juga dari umur 20 tahunan. Soekarno, kelompok-kelompoknya itu orang-orang umur yang berumur 20 tahun. Nah, ini memang generasi muda ya, kalau kita sebut sekarang generasi milenial ya. Iya, betul. Sekarang kalau kita sebut generasi milenial lah, yang soal informasi lebih terbuka, lebih bisa mengakses informasi secara mendunia kan lebih gampang. Itu harusnya mereka harus terlibat, jangan tidak terlibat dalam situasi ini. Iya. Nah, sebelum lebih jauh kita ngobrol seperti apa kesiapan dari Partai Prima sendiri menuju pemilu di 2024. Figur ketua umum Prima ini sendiri, ya kan? Ya. Ini menjadi salah satu barometer majunya partai ini, ya kan? Ya. Karakteristik seorang pemimpin dari Partai Prima ini boleh dikenalkan dong kepada masyarakat Sumatera Selatan yang mungkin nanti kebetulan melihat diskusi kita sore hari ini. Ya. Soal pemimpin memang dalam konteks demokrasi liberal, sosok yang pemimpin yang populer itu memang penting hari ini di tengah masyarakat kita yang terpolarisasi seperti itu. Tapi kami yakin bahwa pemimpin kami, Ketua Umum Agus Jabu Priyono, lahir dari ditempa dengan perjuangan politik yang sangat panjang dari sebelum 96, sebelum reformasi dia sudah berjuang melakukan pengadvokasian terhadap masyarakat. Memang sosoknya tidak tampak secara terbuka, tapi kami yakin bahwa melihat track record perjuangan politik yang terjadi dengan Tunggal Agus Jabu, menurut kami beliau sosok yang pantas untuk menjadi ketua umum yang memimpin arah politik perjuangan Partai Prima. Dan kami yakin bahwa Bung Agus Jabu ini secara ideologi soal konsepsi perjuangan menurut kami ini paling pantas gitu. Karena dia sudah teruji sama sekali, berada di garis di tengah masa, berada di depan sekali dalam konteks perjuangan terhadap rakyat. Beliau lahir dari sosok yang merupakan salah satu lahir dari rahim reformasi lah ya. Lahir dari rahim reformasi, bahkan dia bukan salah satu unsur yang melahirkan, bukan lagi lahir. Dia jadi ikut melahirkan dari rahim reformasi generasi-generasi itu ya. Betul sekali. Jadi seperti itu. Nah, kita berbicara ke Sumatera Selatan ini sendiri. Kemarin 1 Juni sudah deklarasi Partai Prima. Kesiapan kita sendiri nih dari Partai Prima di Sumatera Selatan ini menyikapi pemilu 2024. Ya. Ini seperti apa kesiapan yang sudah kita lakukan saat ini kira-kira, Bung Jai? Terima kasih.
Kalau secara administrasi sih memang dalam ketentuan partai politik kan kita ada 17 kabupaten kota yang harus kita susun dalam konteks administrasi KPU sesuai verifikasi faktual administrasi kan. Nah, kita alhamdulillah sudah terbentuk penuh dalam 17 kabupaten kota. Kita lagi menyusun DPKC yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Selanjutnya kita akan melaporkan ke Kesbangpol segala macam soal administrasi bahwa ini kita sudah sah secara hukum, secara dari Menkumham sudah selesai, sudah terdaftar segala macam. Ini yang kita lakukan ke Kesbangpol. Karena kan tahun depan mungkin sudah ada pendaftaran partai politik juga ke faktual ya mungkin ya sudah. Iya, pendaftaran partai politik akan kita lakukan ke KPU. Itu yang akan kita lakukan. Tapi sekarang kita lagi menyusun di struktur DPKC. Kita lengkapi biar struktur kita kuat di bawah maupun di tingkatan legal atas. Wah, artinya secara kesiapan menuju pemilu 2024 Partai Prima di Sumatera Selatan ini sudah menyiapkan ya, artinya kader-kader serta syarat-syarat administrasi untuk dilengkapi di Komisi Pemilihan Umum nantinya ya. Iya betul Bung Reja, kita sudah sangat siap tuh. Kalau Sumatera Selatan untuk khususnya Partai Prima kita sudah sangat siap untuk bertarung dalam politik 2024. Iya. Sampai sekarang nih Bung Jai, kita kan setelah 1 Juni kemarin kan ini sepertinya untuk tamu kepemimpinan pengurusan wilayah di Sumatera Selatan ya. Ini masih ada seleksi ya? Atau seperti apa? Coba bercerita sedikit kira-kira. Ya, betul. Atau memang sengaja mau disembunyikan dulu nih siapa ketua di Sumatera Selatan itu sendiri, ketua wilayahnya ini. Ya, memang kita tidak ini, maksud saya tidak bobo terburu-buru ya menyusun struktur wilayah. Kita menyusun dulu dari di kabupaten kota terlebih dahulu. Setelah kita keluarkan DPK di kabupaten kota di Sumatera Selatan, baru kita akan melakukan musyawarah untuk melakukan pemilihan ketua wilayah. Nah, memang ada pilihan-pilihan dalam soal penentuan ketua wilayah yang jelas bahwa dia sepakat dengan program perjuangan politik di Partai Prima, dekat dengan rakyat, itu yang paling utama menurut kami. Nah, ini saat ini kami lagi menseleksi juga. Sebenarnya sudah ada beberapa nama yang mungkin sudah kita sembunyikan. Ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah terpilih saya diundang lagi buat ngobrol ini. Betul ya. Sudah ada namanya kita sudah ada namanya ya. Sudah ada siap. Boleh sebutkan selain 2 karakter tadi yang memang menunggu sebagai calon ketua wilayah di Sumatera Selatan tadi, selain dia dekat sama rakyat dan juga memang bisa merangkul kader di setiap kabupaten kota ini tadi. Kan seluruh partai pun akan mengikuti seleksi dari KPU kan. Ya. Nah ini juga banyak partai-partai yang sudah lebih lama, lebih jauh berdiri dari kita ya kan. Nah tentu toh ini menjadi salah satu juga menambah perjuangan kita agar bisa ikut atau lolos dari seleksi yang dilakukan KPU itu. Nah mungkin ada sedikit nih seperti apa sih langkah-langkah yang dilakukan dari Prima sendiri kira-kira agar bisa nih untuk lolos dari seleksi yang akan dilakukan oleh KPU tersebut. Ya, untuk lolos verifikasi faktual sama administrasi, ya tidak ada kata lain bahwa kita harus menyusun struktur di seluruh tingkatan dan wilayah, dari kabupaten kota sampai ke ranting-ranting DPKC kecamatan. Nah ini yang menjadi program perjuangan kita ke depan soal bagaimana menyusun kekuatan politik itu sampai tingkatan ranting segala macam. Nah ini persyaratannya paling utama dalam hal verifikasi faktual sama administrasi oleh KPU. Mau tidak mau itu yang harus kita penuhi. Itu yang menjadi poin kami. Kenapa kami harus melengkapi seluruh struktur, karena ini juga jadi modal perjuangan politik di 2024. Ketika kami ikut pemilu, artinya kami harus menggerakkan seluruh infrastruktur yang ada di Partai Prima itu bergerak. Ini yang menjadi kekuatan politik bagi kami. Kami bagaimana mengadvokasi, selama ini sudah mengadvokasikan rakyat untuk menggerakkan bahwa ini harus mendorong Partai Prima menjadi satu kekuatan politik yang baru di 2024. Wah, oke, itu kawan-kawan dari sahabat catatan jurnalis sudah tahu nih, sudah dijelaskan oleh Bung Jai Marta, salah satu pengurus dari pengurus Prima di Sumatera Selatan ini. Nah, tentunya kita sudah dapat melihat seperti apa sih Partai Prima dan memiliki visi misi yang konkret bagaimana agar dapat membangun bangsa ini lebih maju lagi, ya kan? Ya. Nah,
mungkin bisa dikasih arahan sedikit nih buat Bung Jaya Marta nih kepada kawan-kawan yang mungkin lagi lihat obrolan kita hari ini, jadi bisa menambah semangat untuk bisa bergabung ke Partai Prima Sumatera Selatan. Seperti apa? Ya, terima kasih Bu Reja. Soal pilihan politik itu adalah pilihan ke masyarakat secara luas. Tapi yang kami harap, kami himbau, sebenarnya kami inginkan dalam konteks perjuangan Partai adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur. Belajar politik, jangan takut berpolitik dan bergabung bersama Partai Prima karena ini partai masa depan yang tidak terbebani dengan proses masa lalu. Artinya bahwa kita melihat Indonesia hari ini, kita tidak ada beban loh, bahwa kita akan melakukan yang namanya pembersihan terhadap kelompok oligarki ataupun kekuatan-kekuatan oligarki yang selama ini menindas, ataupun ada kelompok-kelompok yang selama ini menguasai sistem hukum segala macam. Kita akan lakukan pembersihan dan adalah bahwa ini loh Partai Prima, ini loh kalau kita benar-benar berjuang untuk rakyat secara penuh. Keinginan kita seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bung Jaya Marta. Oke, kawan-kawan sahabat catatan jurnalis, tadi sudah kita berbicara secara singkat bersama Bung Jaya Marta selaku pengurus wilayah Partai Prima Sumatera Selatan. Nah, saya berharap sih setelah pertemuan saya hari ini, ke depan juga kita akan ngobrol lagi dengan siapa ketua DPW pengurus Partai Prima Sumatera Selatan. Tentunya dengan sudah kesiapan pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Saya Riza Palevi undur diri dan Bung Jaya Marta. Terima kasih. Terima kasih Bung Jaya. Ngopi dulu kita ini. Ya. Ngopi dulu. Rakyat biasa siap memenangkan rakyat menjadi Indonesia Prima. Pemukulan gong akan kita mulai dalam hitungan ketiga. Ketua umum yang selamat. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan yang meriah.